Halo, kembali lagi dengan Fani di sini. Kali ini kita akan menganalisa kepribadian kita lewat metode SWOT. Dan game apa saja yang bisa melatih daya pikir kita lebih berkembang? Yuk, kita simak dan jangan lupa bagikan, tanya dan subscribe kanal ini. Kepribadian kita dibentuk dari banyak faktor, tapi di sini kita akan lebih melihat dari metode SWOT. Artinya strengths, weaknesses, opportunities, and traits. Setelah itu, kita akan lihat games online dan offline apa saja yang bisa melatih pola pikir strength atau kekuatan. Bisa kita dapat lewat keahlian yang kita miliki baik di akademik, lewat sertifikasi, maupun penghargaan-penghargaan yang kita terima atau lalui. Juga lewat keterampilan dalam berempati, berkomunikasi, juga lewat leadership atau memimpin diri kita. Ini pernah dibahas di video penjelasan sebelumnya, jadi silakan dicek di kanal ini. Lalu berikutnya adalah jaringan profesional supaya kita bisa mengevaluasi dan merefleksi kemampuan kita ke tingkat yang lebih luas. Bisa lewat pelatihan, workshop, seminar, lomba, dan lain sebagainya. Juga pengalaman hidup yang spesial dan unik. Karena masing-masing orang punya jalan hidup dan pilihannya masing-masing. Itulah yang membuat kita semua ini unik. Nggak ada yang sama. Kita juga diberi fisik, mental, dan emosional yang berbeda-beda dan unik. Bukan berarti fisik yang sempurna saja yang punya kemampuan, tapi fisik yang tidak sempurna pun banyak yang punya kelebihan. Di mana yang lengkap pun belum tentu bisa. Contohnya saja pemain basket profesional, belum tentu mampu mengalahkan pebasket dengan kursi roda. Mungkin dari kelincahannya. Lalu demikian juga dengan mental. Orang yang introvert dibutuhkan oleh banyak profesi juga, seperti peneliti, cyber security, forensik, atau profesi lain yang bisa bekerja secara individu. Namun para ekstrovert pun dibutuhkan oleh banyak profesi seperti marketing, hubungan internasional, humas. Tapi kekuatan mental itu selalu bergantung dari cara kita mengendalikan emosi. Artinya meregulasi emosi negatif dengan melihat atau kekurangan. Setiap pribadi, seprofesional apapun pasti punya kekurangan. Artinya nggak ada yang sempurna, nggak ada yang ahli dalam segala hal. Karena setiap orang punya prioritas-prioritas yang berbeda. Contohnya kesenjangan pengetahuan dan keahlian. Mungkin banyak orang cerdas di dunia kerja saat ini, tapi berapa yang betul-betul mengikuti perkembangan dan perubahan zaman meski tujuannya sama. Tanpa adaptasi, maka akan semakin sulit untuk dicapai pada kenyataannya. Lalu suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas sekolah dan sering overthinking atau khawatir, tapi mager atau males gerak. Bukan mencari solusi supaya kekurangannya ini diperkecil, tapi malahan nggak bergerak. Bisa juga karena kekurangan fasilitas, sumber daya, dan kepastian untuk sampai ke tujuan biasanya ya, karena terlalu fokus pada satu cara atau satu sumber. Tidak mencari alternatif sehingga membuat harapan-harapan itu pada pencapaian ya semakin hilang akhirnya. Lalu penghalang identitas baik dari diri sendiri, orang tua dan keluarga atau saudara kandung juga termasuk eksternal. Artinya relasi dengan lingkungan sekitar sekolah, tempat tinggal, organisasi, jaringan yang lebih luas ya, termasuk juga alam. Nah, untuk masalah alam kebanyakan disebabkan oleh manusia juga nih, seperti penebangan hutan yang mengakibatkan longsor, banjir bandang, kelangkaan hewan, kepunahan. Juga secara geografis memang Indonesia masuk ke lingkaran cincin api dunia. Jadi sering terjadi bencana yang tidak bisa dicegah atau dihindari seperti gempa, tsunami, gunung meletus. Sementara penghalang lainnya adalah digitalisasi yang membuat banyak orang tidak lagi menulis tangan, scrolling medsos, hingga terjadi brain rot, kurang berdaya saing dan berdaya cipta, malas gerak dan terkena kelemahan mental, kurang percaya diri, mulai flexing, lalu lari ke judul dan pinjol online, terus menyalahgunakan AI yang malah sebenarnya menghina kemampuan otak manusia sendiri kalau disalahgunakan, sehingga banyak yang kebergantungan dan adiktif. Termasuk semakin banyaknya kasus pelecehan dan perundungan bahkan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik maupun pejabat atau kesempatan yang biasanya tidak merata karena adanya kesenjangan sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dan termasuk juga agama. Seperti misalnya tren dan teknologi yang berkembang. Seringkali kita ketinggalan dalam mengkaji lebih dalam dan luas. Sehingga hanya melihat dari permukaannya aja. Contohnya aja kasus MBG.
itu kekurangan stunting atau kekurangan gizi itu bukan hanya soal asupan makanan, tapi juga disebabkan oleh polusi udara, air yang mempengaruhi kesehatan individu, juga ekonomi keluarga atau orang tuanya, sosial, budaya, pendidikan, politik, pola asuh, pola pikir, dan lain sebagainya. Juga kesempatan bekerja yang luas dengan tercukupinya industri atau perusahaan-perusahaan yang menampung penambahan jumlah tenaga kerja setiap tahun, termasuk kesempatan mendapatkan promosi dan peluang yang lebih banyak atau lebih baik di dalam maupun di luar negeri. Juga membangun perkembangan diri baik lewat memperluas jaringan relasi dan profesi dengan mengikuti kursus untuk mendukung inovasi diri, terlibat pada ekspedisi keilmuan lewat pelatihan. Ini untuk meningkatkan daya saing, daya jual, juga daya cipta kita. Terakhir adalah kesempatan ada bila ada permintaan di lapangan atau pasar yang sesuai dengan keterampilan atau hambatan yang datang dari luar. Karena hambatan dari dalam itu sudah kita bahas bio weaknesses atau kekurangan. Ini contohnya perubahan dunia industri yang tidak pernah bisa diprediksi. Adanya otomatisasi dan disrupsi dengan munculnya AI dan inovasi terbaru lainnya. Terus juga kompetisi atau persaingan yang ketat, tapi juga sering tidak sehat. Seperti ada praktek nepotisme atau penggunaan orang dalam, penipuan data, dan lain sebagainya. Sehingga terjadi perubahan pada kebutuhan keterampilan di dunia kerja atau lapangan. Sekarang banyak profesi yang menuntut harus paham komputerisasi, baik lewat aplikasi, termasuk juga jaringan online. Kerja tidak lagi butuh kantor, tapi bisa secara online, di mana saja. Termasuk pabrik, banyak menggunakan robot. Nah, lantaran hambatan inovasi yang tidak terkendali tersebut, terjadi penurunan ekonomi dan restrukturisasi organisasi. Seperti misalnya banyak profesi yang digantikan AI atau robot untuk menghindari human error, terutama yang butuh analisa kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan. Hal ini bisa kita lihat dari adanya beberapa negara itu sudah menggunakan AI untuk menggantikan peran pola pikir kita, yaitu kemampuan menganalisa, artinya melihat dari akar atau asal penyebab suatu informasi atau masalah yang kita dapat. Lalu coba memahami dan mengelolanya dengan melihat sebab akibat untuk menemukan kejanggalan. Lewat berpikir secara logis, artinya berdasarkan data dan fakta. Dan mampu mengevaluasi dan mengimplementasikannya tanpa melibatkan emosi dan subjektivitas pribadi. Contohnya aja kalau kita mau melatih diri kita lewat permainan sudoku, artinya fokus pada kebenaran sumber supaya lebih rasional dan objektif. Jangan ragu untuk berani mengemukakan pendapat asal berdasarkan bukti dan fakta. Kita juga harus kritis bertanya untuk melihat secara detail, nggak perlu sungkan-sungkan, sehingga ini untuk mengurangi kesalahan-kesalahan kecil yang tidak terlihat sebelumnya dan lagi-lagi mampu mengevaluasinya. Nah, kita bisa melatih critical thinking kita ini dengan membaca untuk memperluas wawasan kita. Bisa juga dengan permainan puzzle, monopoli, peran, supaya kita lebih fleksibel dan bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Berpikir kreatif dan lateral, artinya melihat dari sudut pandang yang baru. Tidak hanya dari banyak sisi, tapi juga ide dan gagasan. Juga lebih fleksibel dan original, sebagai tanda kalau kita punya kemampuan mengembangkan diri. Nah, kita bisa melatih pola pikir kita yang satu ini dengan permainan Scrabble, Brain Dots, Lego, berpikir refleksi. Ini sangat penting kenapa? Supaya kita bisa mengoreksi dan mengevaluasi informasi, masalah, maupun solusi yang kita buat. Supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Dengan berefleksi, kita berani merubah diri dan juga bertumbuh. Nah, permainan yang bisa melatih pola pikir kita ini adalah dengan menulis jurnal, jigsaw, Dungeon and Dragons adalah berpikir strategis dan praktis. Artinya memperluas pandangan. Jadi membuat pemetaan secara luas. Tapi juga harus tetap realistik. Artinya bisa mencari kekurangan-kekurangan kecil yang ada saat kita melihat secara luas itu. Lalu melihat lebih detail. Ya, ini bisa dilatih lewat permainan catur, ada juga Weiqi atau Go, Civilization 6, juga poker. Nah, sebenarnya banyak sekali permainan yang bisa melatih pola pikir kita supaya bisa lebih cepat dan tepat. Kalian bisa cari sendiri, biarkan diri kalian mencari alasan kali ini. Semoga kalian juga akan melihat banyak sekali ilmu-ilmu yang saya bagikan di kanal ini. Selamat bertumbuh, selamat belajar. Bye.